datang di Lions Hopecast. Saya Lain Dian Amanta Fritz dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307. Podcast ini adalah dimulai dari Distrik 307A1. Terima kasih. Kali ini kita bersama bintang tamu yang cantik sekali, tamu spesial. Siapakah dia? Dia adalah Wakil Gubernur Distrik kedua adalah Hastuti Budi Wibowo Kresna. Yeay! Selamat datang. Thank you. Terima kasih Dian, Lion Dian. Jadi panggilnya apa? Lion aja nih? Kita panggil Lion aja. Karena Lion itu menunjukkan berani, so it's like berhati singa gitu. Waduh. Jadi Lion Dian tuh kayak Dian yang berhati singa. Oke. Jadi saya panggilnya Lion Tuti. Oke, baik. Saya panggil Lion Tuti. Nah, boleh tanya sedikit nggak? Apa itu? Kenapa kita join Lions itu apa sih? Jadi waktu diajak join tentunya kita mendapat pendahuluan pengantar. Tapi yang terutama terasa sekali setelah betulan masuk. Jadi memang di Lions itu harus masuk dulu, merasakan, baru bisa mendapat benefitnya. Yang pertama tentunya kepuasan, kan setiap orang tuh punya kalau di psikologi itu namanya altruism ya, kebutuhan untuk berbuat baik, kebutuhan untuk berkontribusi pada sesuatu yang baik, membantu orang jatuh tiba-tiba kita ingin bantu gitu, itu altruism, itu otomatis ya. Nah, Lions itu memberi jalan pada kebutuhan altruism itu. So itu sejalan dengan kalau penganut agama atau nggak usah penganut agama, tapi norma sosial itu kita sejalan kebutuhan untuk memberi kebaikan pada dunia, untuk merubah dunia sedikit aja menjadi lebih baik. Dengan join Lion itu akan sedikit tapi merubah orang lain. Bukan memberikan kebaikan pada, nggak harus merubah orang lain, tapi jadi membuat sebuah situasi menjadi lebih baik. Gitu. Kita jadi nggak bisa merubah orang berarti ya. Ya bisa, tapi tujuannya adalah terutama untuk memberdayakan. Ini misi Lion nih, memberdayakan memberdayakan klubs. Karena untuk Lion join itu nggak bisa pada sesuatu yang besar. Kita harus memilih klub, tempat rumah menjadi rumah pengabdian. Jadi kita. Klub itu rumahnya ya? Ya, rumahnya itu klub, satu klub. Nah, memberdayakan klub, memberdayakan volunteer, dan memberdayakan partner kerja. Kan nggak harus selalu bersama Lion. Misalnya ada sebuah perusahaan yang CSR-nya diberikan bekerja sama dengan kita juga bisa memberdayakan partner. Itu ya? Bisa. Dan di Lion sudah terjadi itu? Banyak terjadi. Oh, banyak ya. Jadi ibaratnya donasi itu bisa dari CSR company. Ya, betul. Jadi kita membantu untuk memberikan kepada yang membutuhkan. Karena kita punya banyak sekali pengetahuan area-area mana yang memang prasejahtera, area mana yang banyak lansia. Ini ada perusahaan misalnya Pampers khusus untuk lanjut usia. Nah, kebetulan kita punya tuh peta mapping ya, di mana prasejahtera yang banyak orang tuanya, atau prasejahtera yang banyak bayinya. Betul. Nah, kita bisa jadi bantu. Kita membantu juga ya, mereka terbantu. Kita juga terbantu. Jadi kira-kira untuk join Lions itu yang kita akan highlight buat para pemirsa, kenapa, why-nya gitu, maksudnya kenapa harus ikut Lions, itu kira-kira yang mau kita bahas berapa? Katanya ada 10 ya? Ada 10. Sebetulnya sih lebih dari 10, tapi 10 dulu yang kita majukan, kita diskusikan di sini. Boleh, silakan. Ya, salah satu tadi itu. Tadi itu. Jadi kepuasan untuk bisa membantu orang itu salah satunya. Kedua itu melayani lebih efektif karena bersama-sama. Contoh lebih efektif misalnya kita mau kasih kacamata. Kalau sendirian gimana caranya memberi kacamata untuk satu sekolah yang muridnya 1000. Tapi karena kita bersama dengan 100 klub lain, nah kita bisa masuk ke seluruh Jakarta nih Dian. Mungkin Dian tahu ya. Jadi kalau kayak gitu Vision itu satu klub aja susah tuh melakukan, apalagi satu manusia. Sangat. Jadi ibaratnya yang terbantu juga banyak ya, karena kita bersama-sama tadi. Ya, dan efektif.
Karena step-steppingnya itu sudah dilakukan tidak cuma di tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah. Jadi kita bisa belajar apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan bagaimana membuatnya lebih efisien dan efektif. Itu kedua, kenapa join Lion. 3 itu sahabat dan latar belakang tuh banyak, betul nggak Dian? Betul. Itu Fun. kayak itu saya masukkan ke situ deh. Fun and fellowship Iya. itu luar biasa. Iya. Jadi ada, apalagi di konvensi, kadang-kadang ada kita memakai baju cowboy, kadang-kadang memakai baju lurik. Iya. Itu untuk kayak penjual jamu. betul. Itu saya juga udah pernah ngikut ya, pemirsa, kita udah pernah mengadakan kegiatan yang dimana kita selalu ada dress code-nya, seseruan-seseruannya, fellowship-nya juga dapet ya kan. Yeah. Biasanya itu juga kita ada sesi sharing untuk donasi ya. Ya, Jadi nggak hanya untuk senang-senang aja, tapi ada selalu ada faktor donasi. ya. Betul. Jadi kadang-kadang pun setelah baksos juga ada fellowship, melakukan fellowship bersama-sama dengan nggak harus selalu fellowship yang mahal ya, lain Dian. Kadang-kadang hanya bersama dengan teman-teman memakai baju yang memang baju Lions aja sudah cukup. Misalnya jalan pagi hari Lions Indonesia, itu juga seru tuh. Sangat Atasnya kaos, bawahnya kadang kita memakai kain. seru. Iya. Kain Indonesia tradisional, wastra nasional Indonesia kita. Jadi udah berapa tuh tadi? 1, kepuasan membantu, melayani lebih efektif, kemudian fellowship and fun. 4, jaringan kerja. Contoh di distrik A2 kita bicara ya. Di sana hampir semua pengusaha itu adalah Lions. Sehingga kalau di kampus dilakukan rekrutmen yang namanya kampus club, banyak sekali orang-orang kampus yang ikut join masuk Lion. Kenapa? Supaya komunitinya, jaringannya bersama para pengusaha yang Lion. Oh, jadi intinya kalau di sini ada benefit networking. Networking. Yang dimana kita susah ketemu sama seseorang ini. Tiba-tiba jadi mudah hanya karena masuk dalam sebuah organisasi yang sama dengan bakti sosial bersama-sama gitu. Positive vibes ya dapat dan networkingnya dapat. Jadi jaringan kerjanya dapat. Betul. Ke yang lain adalah bakat kepemimpinan. Kan kita kadang-kadang nggak tahu ya bakat kepemimpinan kita tersembunyi ya. Masih malu-malu, nggak ketahuan. Malu-malu. Nah, mau nggak mau kalau di Lions, apalagi di klub-klub yang nggak terlalu banyak member, pasti diminta jadi presiden. Betul. Lion Dian juga diminta jadi presiden. Saya 8 tahun setelah di Lion baru mau jadi presiden. Tapi mau nggak mau karena udah senior, jadi mau nggak mau sehingga setelah menjadi presiden ternyata cukup menikmati juga. Ternyata skill kita ada dalam hal itu, tinggal pengetahuan-pengetahuan yang diasah. Gitu. Udah yang ke-5 ini ya. Nggak tahu nggak gitu. Udah yang ke-5. Tapi boleh tanya sebentar nggak? Lion Tuti sendiri sudah berapa lama di Saya masuk Lions? 2011. Kalau sekarang masuk di mana tuh klubnya ya? 2000, berarti aku 12 tahun ya kira-kira. 12 tahun ya? Di Lions Club Jakarta Cosmopolitan. Oh, Cosmopolitan. Dan sungguh beruntung karena Cosmopolitan itu ada 2 yang sangat kuat. 1 fellowship-nya, 2 structure. Jadi gini, ini klub, ini Lion Internasional. Klub-klub baru kadang sulit untuk berasosiasi dengan struktur Lion yang mungkin agak rumit. Kebetulan Cosmopolitan tuh tertib banget dalam menjalankan struktur Lions Club Internasional. Sehingga dengan sendirinya kita terdidik, terlatih untuk juga melakukan hal-hal misalnya rapat BOD, rapat RM, regular Jadi meeting. di Lion sendiri ada struktur seperti itu ya? Ada BOD, ada regular meeting gitu ya? Itu kenapa kepemimpinan bisa diasah melalui Lions. Karena jika sebuah organisasi tanpa struktur, gimana melatih kepemimpinannya? Karena pemimpin itu 2 kan? Dia harus bisa merangkul membernya, dia harus bisa membuat sebuah struktur yang rumit bisa dipahami semua member sehingga member bisa masuk menjalankan struktur ini tanpa merasa berat. Iya. Nah itu baru Dan happy. Ya, hanya leader yang bisa create leader. Kalau seorang leader hanya bisa create follower, dia belum leader. Dia harus bisa membangun seorang leader yang kemudian juga melalui jalur itu tanpa menganggapnya beban yang berat. Regenerasi lah tadi. Regenerasi dan really gak cuma ngomong, melakukan itu sebagai sebuah ya hal yang memang wajar gitu, hal yang biasa itu yang terjadi. Ya.
dan dia happy, Mm-mm. ya kan? Karena kalau kita happy kita nggak capek. Iya, benar banget. Nah itulah salah satu menurut saya dulu, dan itu nggak terasa Dian ya. Iya. Tiba-tiba kita kalau nggak RM panik. Iya, itu jadi satu yang belum gitu. ya. Iya. Gitu. Jadi pemirsa, di Lions sendiri kita juga akan belajar struktur organisasi, belajar kepemimpinan, terus kita berdonasi juga langsung ke sasarannya gitu, yang apa tuh ya, zero to zero juga ya kalau nggak salah belajar ya. mengelola keuangan juga. Ya, belajar mengelola keuangan. Karena keuangan ini bukan cuma mengelola uang yang sudah ada, tapi bagaimana mencari dengan fundraising. Karena di Lion diajarkan untuk melakukan fundraising setidaknya untuk klub ya setahun 2 kali. Oh, disarankan supaya nggak selalu hanya meminta ke member kan. Iya. Kayak yang dibilang berburu di kebun binatang, ya udah pasti dapat kalau berburunya di kebun binatang. Iyalah, jadi nggak kalau member selalu dimintai dana, sementara klub sendiri nggak bisa generate dana, itu menurut aku akan berat buat member. Tapi jika klub membuktikan dia bisa generate dana, selisihnya yang sedikit tinggal ditambah dengan meminta dari member, that's fair menurut aku ya. Jadi sehingga belajar juga tuh gimana jualan yang laku. Jadi mikir juga ya. Dian ada yang jualan lukisan, inget gak di lelang di masa COVID? Ada yang jualan second atau pre-love. Ada yang jualan masak dengan masak, ada lelang lukisan. Segala bentuk fundraising diperbolehkan. Ya, asal tentu ada limit, ada garis-garisnya, tapi yang penting sebetulnya adalah kemampuan kita. Sebuah organisasi tuh nggak bisa minta terus sponsor. Dia sendiri harus mampu menghasilkan uang dengan cara mungkin ya. Itu makanya kalau di luar negeri tuh kadang jual sirup. Iya, lemonade di jalan, Lions atau bebek. Jadi bebek dikasih ini, terus siapa yang mau ikut lomba membayar, terus bebek ini lomba di sungai. Gitu, aku ingat banget tuh di Lion Club di Kanada. Nggak harus besar ya, kecil-kecil tapi nggak harus besar. Kayak jualan lemonade itu kan, ya ampun. Ya Allah berapa? Ya, di kompleks sendiri lah ibaratnya. Iya, seru banget. Jadi nggak harus besar gitu. Start with small things ya. Ya, terus kita tuh yang senang di Lions adalah kita adalah bagian dari sesuatu yang besar. Jadi Lions sendiri itu satu-satunya perusahaan humanitarian karena kita bukan organisasi sosial. Kegiatan sosial kita hanya salah satu dari kegiatan humanitarian kita. Kita lebih ke kemanusiaan. Nah, kemudian kita attach ke PBB. Jadi kalau misalnya apa yang dianggap PBB sedang merupakan kebutuhan dunia, maka itu menjadi pilar di Lion. Misalnya PBB melihat kok negara berkembang banyak yang anak kecil udah diabetes ya. Karena negara-negara berkembang kan makannya dari karbo. Betul. Sehingga diabetes, maka pilar kita salah satunya juga fighting diabetes. Lalu kemudian PBB melihat kanker anak naik, maka pilar kita yang tadinya youth, encourage youth, itu youthnya dihilangkan, dijadikan pediatric cancer, kanker anak. Lalu environment itu menjadi juga perhatian PBB karena global warming dan sebagainya. Maka Lions juga align dengan itu, segaris dengan kebijakan PBB. Vision, kalau vision kita yang menyuntikkan ke PBB. Karena Lions itu nomor 1 itu vision. Ya, awalnya Lions itu percaya bahwa pengetahuan itu masuk dari mata. Sementara sebuah negara bisa jadi negara berkembang jika orang-orangnya memiliki grab pengetahuan yang sama seperti orang-orang di negara maju. Kalau kita telat karena kemampuan mata anak-anak di negara berkembang lebih minus, kemudian kita telat grab informasi, kita nggak akan pernah bisa jadi negara maju. Karena itu anak-anak kecil itu dia nganggap enteng sama matanya. Ya. Iya kan? Kalau terus impairment dianggap biasa. Betul. Kalau nggak kita cek, dia nggak bakalan mau ngecek, tetap aja main game gitu kan. Iya betul, apalagi sekarang game, apalagi kemarin COVID. Sekian persen anak SD tiba-tiba kehilangan kemampuan melihat dengan tajam. Jadi kena lah itu matanya. Iya benar, itu kasihan banget. Nah itu jadi kita
seperti meletakkan jangkar di sebuah perahu. Perahu itu adalah sesuatu yang besar, yaitu Lions Club International, dan di dalamnya ada United Nations PBB. Jadi itu support ya. Ya, dan kita bisa fully support. Jadi kalau kita pakai atribut kita Lions nih, saya kebetulan sedang memakai atribut. Ini adalah menunjukkan attachment kita, bahwa kita menjangkarkan diri dengan Lions Club International. Gitu. Jadi gerakan kita itu magnifies itu kemasannya segini diperbesar karena kemasannya gitu loh. Efeknya diperbesar, promosinya diperbesar, dan apa yang kita sumbangkan di sini misalnya melalui ICIF itu bisa untuk impactnya itu membantu orang-orang bisa di Somalia, di negara-negara miskin manapun yang sedang ada bencana ataupun yang sehari-harinya memang kesulitan. Makanya kan aku sekarang bisa ngerti kenapa nantinya IT itu disebut portal, karena memang betul like portal. Kita membantu di sini seperti portal, di sana yang menerima gitu, tanpa kadang-kadang kita tanpa menyadari jangkauannya itu luas sekali gitu, bisa besar banget gitu. Nah itulah yang paling menyenangkan kalau untuk aku salah satunya fun fellowship. Kalau Aero Indonesia kan senang fun ya. Iya, saya juga. Iya. Jadi fun itu salah satu yang punya banyak sekali teman yang kita nggak sangka. Misalnya saya dan Dian, kita beda angkatan berapa tahun? Kalau nggak di Lion nggak mungkin kayaknya ya. Betul, Lion Tuti. Kalau seandainya nggak di Lion mungkin nggak akan kenal. Sama-sama di Jakarta Selatan. Betul. Tapi beda usia dan segala macam nggak memungkinkan kalau nggak di Lion. Nah itulah baik positifnya Lions itu tidak ada perjenjangan usia, yang dimana pun mau yang muda ataupun yang senior itu tetap kita panggil Lions ya, tidak membedakan gender juga, maupun itu laki atau perempuan tetap dipanggil Lions. Meskipun itu ibu kita, tante kita, eyang kita, tetap kita panggil Lions lah kalau sedang berada dalam komunitas Lions. Tapi gitu. Itu bagus juga ya, jadi ibaratnya tidak membedakan ya. Tidak membedakan. Jadi kita menghapus semua struktur dan hanya memberi satu label, Lions. Itu kecuali kalau dalam struktur lainnya ya, misalnya dalam rapat kabinet atau dalam ini tentu ada jenjangnya. Kalau dalam official ada official, tapi dalam persahabatan semuanya Lions. Baik sekali ya Lions ini. Jadi dia punya timingnya. Kalau lagi official, lagi rapat, udah kita pakai SVDG gitu ya. Pakai first VDG ya kan, district governor. Tapi kalau seandainya lagi acara-acara baksos atau untuk yang umum, cukup Lions. Gitu. Terus ya betul. Terus yang juga menyenangkan, kita turut serta dalam perdamaian dunia, mempromosikan perdamaian dunia. Misalnya PPC. Jadi kita pemahaman tentang berbagai apa ya? Peace Poster Contest. Jadi ada sebuah dua lomba. Satu membuat poster, satu membuat cerita. Nah, yang membuat poster ini adalah tentang perdamaian dunia, dilombakan untuk seluruh Lions di seluruh dunia. Yang mengarang juga, tapi yang boleh ikut hanya disabilitas tertentu. Kalau saya nggak salah nggak bisa melihat atau apa. Jadi bukan orang biasa yang boleh ikut mengarang, lomba mengarang. Jadi PPC itu adalah anak-anak yang masih belia gitu ya. Berarti masih yang produktif ya, produktif yang bisa menggambar untuk ini kesempatan banget ini buat pemirsa, buat yang usia masih dini bisa untuk ikut lomba gambar yang dimana tentang perdamaian, tetapi jangan gambarnya aja, bener ya? Ya harus ada story behindnya gitu. Kenapa ini gambar, kenapa contohnya si burung itu terbang gitu-gitu ya. Jadi dikemas secara menarik dan itu ada hadiahnya ya? Ya, ada hadiahnya. Terus salah satunya kalau yang pemenang tertinggi mungkin nanti bisa datang ke headquarters kita di Chicago. Sampai ke Amerika loh pemirsa. Siapa yang jadi tanpa dipungut biaya atau pakai biayanya dilakukan oleh klub.
Oh, Karena ini jadi kan tetap- klub yang tetap pesertanya nggak dipungut Kayaknya apa-apa nggak, ya, tidak. gratis semua ya. Iya, Baik bahkan sekali mendapat ya. kitsnya juga gitu. Ada persyaratan tapi nggak terlalu Nggak terlalu ini ya, tapi jadi ibaratnya itu adalah salah satu program Lions Club yang setiap tahun apa setiap tahun, setiap tahun pasti ada itu setiap ya. September kalau saya nggak salah Oke, ya. setiap September pasti ada Iya, ya. pasti ada. Dan itu nggak bisa, kita nggak bisa mendaftar ya. Bisa dong ya. Bisa mendaftar tapi klub harus ke klub dulu, klub yang akan mendaftarkan ke distrik. Oke. Pemirsa, sebetulnya kita juga bisa bagi yang berminat untuk mengikuti lomba Peace Poster Contest, lomba perdamaian, bisa DM atau Ya, direct kalau yang pantun message. gambar. ya direct message ke Instagram. Di akhir nanti penutup akan saya mention. Ya. Terus Betul. apa lagi nih? Tadi udah 6 ya. Wah, nggak tahu tapi pokoknya gini. Every member itu has a story. Jadi kalau sudah masuk klien biasanya setiap satu orang misalnya saya itu akan memiliki cerita apa yang Ya. paling menyentuh hatinya. Iya. Apa dong? Kasih tahu. Iya, misalnya salah satunya kami experience-nya Lion Tuti sendiri deh. sewaktu menjadi presiden Ya. itu kami menyumbang ambulans ke rumah. Boleh sambil diminum ya? Iya, ambulans ke rumah singgah anak kanker di bukan di Jakarta ya, di sebuah daerah yang memang agak remote. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa bayangin seorang ayah dan ibu itu kadang-kadang harus menggonceng di tengah anaknya yang sudah wafat. Karena dia menelpon ambulans gak pernah ada dari kampungnya untuk hanya membawa anak ini dari rumah sakit pulang ke rumah untuk dimakamkan. Jadi mereka memepet gini anak itu supaya nggak jatuh, hanya jenazah. supaya bisa membawa jenazah itu pulang ke rumah. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa terbayangkan, kita di Jakarta ini kan penuh kemudahan, tinggal nyari taksi online, mau online ini, mau online itu, mau yang nggak online. Betul. Tapi bagi mereka di daerah akses terhadap kendaraan itu sangat sulit, dan kadang-kadang rumahnya kan alamatnya nggak jelas. Iya. Misalnya dia mau nyari taksi online, gimana dia menulis alamatnya? Yang tidak terdaftar. Yang tidak ada. Sehingga Betul juga ya. ya Dan ini kejadian true story. Jadi seorang ayah menggendong anaknya dari rumah sakit pulang ke rumah. Waduh, sedih. Dan itu terjadi kalau nggak salah sewaktu Idul Adha. Idul Adha kan sedikit sekali ya taksi, sehingga waktu dia menunggu lama sekali, kemudian ambulans juga lama sekali datang, akhirnya dia gendong jenazah putranya untuk pulang. Ya itu makanya kami kemudian waktu itu berniat 3 periode presiden kalau masih ingat, kerjasama untuk mencicil satu ambulans. Oke, Lion Tuti sendiri tahu ini dari mana atau memang ada yang melaporkan? Ya karena kita kerja sama Pak Asep waktu itu ya, jadi memang ini rumah singgah dan dia yang menceritakan, Ibu boleh nggak dia propose ya? Karena kalau ini ambulans ini bisa diganti-ganti isinya, keluarganya juga bisa naik. Jadi bukan ambulans yang resmi ambulans gitu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak menyangka bisa membantu hingga sampai ke titik itu. Wah, kebayang lah itu. Ya, terus kemudian sewaktu kami menjadi presiden juga membangun di Rumah Sakit Darmais, rumah main untuk anak. Iya. Kalau mungkin masih ingat, terus DIPA itu juga kan ya, rumah permainan anak di 2 rumah, satu di rumah singgah, playground anak, satu di rumah singgah, satu di rumah sakit Darmais, karena kadang-kadang cancer anak itu kan memerlukan tempat bermain yang berganti-ganti. Betul. Jadi ininya juga dihias. Salah satunya dinding-dindingnya digambar supaya anak-anak nggak traumatik. Iya, supaya happy lah ya, supaya Iya. tenang. Terus kemudian yang kami lakukan lagi juga membangun perpustakaan, mungkin masih SD Dandang. Iya. Waktu itu renovasi aja yang membangun. Tapi artinya gini, kita menjadi tahu bantuan kita itu memang bukan cuma jelas, unik gitu, nggak pernah dilakukan orang lain gitu. Jadi memang menusuk ke sasarannya yang memang perlu dibutuhkan gitu. Tapi emang kasihan sekali kadang-kadang. Itu nggak kebayang. Ada juga area yang mungkin ada teman yang sudah cerita ya, ada area penduduk yang tadinya penjudi semua. Sudah. Terus kemudian karena dibantu, kemudian
lumayan membaik. Kemarin terakhir ke sana juga udah mulai lumayan. Udah luar biasa ya Ya, perubahannya ya. dari desa yang penuh penjudi menjadi orang-orang yang bekerja secara normal. Terus ada lagi bantuan sewaktu banjir bandang Jakarta. Waktu saya presiden entah kenapa banyak sekali bencana. Aku sampai heran juga. Saya jadi bingung. Ini banyak sekali nih. Iya, karena banjir bandang Jakarta itu agak menakutkan karena seperti ini. Ini adalah Lautan Ancol. Lautan Ini Ancol. tahun berapa ya? 2012 berarti Oke. kalau aku masih presiden. Iya. Di sini itu kena banjir. Tapi kita nggak bisa mengakses ke sini karena penduduk itu apa? Penduduk merebut, penduduk yang ini iri terhadap penduduk yang kena bencana. Jadi mereka meminta bahwa kalau ada truk bantuan ke sini itu mereka meminta untuk mereka, gitulah intinya. Sehingga bantuan harus dilakukan melalui lautan. Waduh, Jadi kayak naik ke dicegat gitu perahu lah ya. karet gini memutari, terus hanya bisa dari sini. Hanya bisa masuk dari sini dan ternyata aspalnya pun mungkin karena banjir, aku nggak ngerti kenapa berbes aspal itu lah ibaratnya. bukan kalau kita injek tuh sepatu kita jeblok. Udah masuk juga lah ya ke Nah situ. iya, jadi akhirnya kami memang naik melalui berputar. Even waktu itu dibantu oleh marinir juga nggak berani terhadap penduduk yang berada di sekitar sini. Karena mereka juga membutuhkan, jadi ibaratnya Karena ini kalau Jakarta Barat berarti daerah Sipitung, Kemayoran gitu-gitu waktu itu banjir. Dan tahun itu juga kebakaran besar. kebakaran. Ben Hill. Kebakaran luar di malam kalau nggak salah seminggu sebelum Idul Adha. Idul Fitri. Kebakaran di Ben Hill. Orang sudah siap mau pulang kampung, amblas hartanya. Pokoknya kebetulan memang banyak sekali yang aku berpikir kalau aku sendiri nggak mungkin aku melakukan. Iya. Jadi itulah salah satu Kebersamaan. salah satu kelegaan kita sebagai seorang Lions. Mungkin kawan-kawan di sini, kawan-kawan mau join Lions? Kalau misalnya mau, dan juga kawan-kawan yang mendengarkan, siapa tahu hatinya tergerak dan ingin bantuannya lebih powerful, bisa untuk bersama-sama kita di perahu kita ya. Betul, seru. Karena kita ini seru dan kita ini fun. Nggak, kalau itu beneran. Kalau itu me as a person juga merasakan sendiri kenapa jatuh cinta di Lions, karena seru banget, kegiatannya seru, positif semua. Ya, contoh deh pandemi. Pandemi misal kita nggak di Lions, kira-kira kita bantu apa? Donasi ke Kompas gitu. donasi ke A ke B ke C. Tapi karena di Lions kita langsung terjun sendiri. Ada teman-teman yang memproduksi masker. Ada teman-teman yang memproduksi face shield. Yang sampai kotak-kotak disumbangkan ke kita. Betul. Kita bisa kirim ke Medan, kemanapun yang membutuhkan. Betul. Itu saya menyaksikan sendiri itu di depan dan itu mata. luar biasa itu gerakannya. Cepat lagi. Dan kemudian charity should begin at home. Waktu kawan-kawan Lions sendiri terkena pandemi, kan bantuan makanan 3 kali sehari. Luar biasa. 3 kali sehari. Untuk sesama Lion diantar ke rumah sampai door to door service. Sampai nyampe. Sampai sembuh. Aku ingat itu. Ya itu salah satu banyak sekali. Kalau kita bahas bisa 1000 episode ini ya. Banyak sekali ada tips and tricksnya. Kira-kira sebelum kita tutup di episode ini, Lion Tuti, apa kira-kira gitu kalau seandainya ini, apalagi kalau nggak ada? Kalau ini saya masukan saya, kalau memang ada dorongan besar untuk ingin membantu orang, masuk dulu deh ke Lion. Iya, ikut kegiatan ikut dulu kegiatannya, ikut dulu RM-nya gitu. If beruntung mendapatkan sebuah lingkungan yang akan membuat lebih bahagia, lebih nyaman, dan stay tinggal di situ. Saya dengar juga kalau setiap meeting RM suka ada kayak penyuluhan, suka ada tips, berbagi, iya kan? Misalnya perawatan supaya awet muda. Perawatan awet muda. Kalau untuk pemirsa laki-laki dan perempuan juga bisa memasang bulu mata. Salah ya. Maksudnya. Ada juga kadang-kadang mengundang orang yang paham tentang hukum waris. Iya. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan warisan dan sebagainya. Jadi ilmunya juga terus berkesinambung ya. Ayo dong, hidup kan harus balance ya. Betul, harus berbagi jadi jika sudah banyak di karir, sudah hebat karirnya, sudah bagus kedudukannya, ayo join Lion. Seenggaknya ada bagian lain yang bisa dikembangkan lagi. Oke, gitu. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak
atas bincang-bincangnya di sore ini ya, Lion Terima kasih Tuti. Lendian sudah diundang. Nggak kapok kan kalau datang Enggak. lagi. Oke, thank you everyone. Terima kasih pemirsa for your listening to our podcast. This podcast has been brought to you by Perkumpulan Lions Lions Indonesia Distrik 307 A1. A1. Looking forward to see your like, subscribe, and comments. And kalau ada yang tertarik, ada yang ingin bertanya, boleh langsung follow Instagram kita. Ada di Lions_Club_307A1 ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye, We serve with Misa. compassion. Bye.